Pandemi COVID-19 ini memang berdampak luas pada mereka yang mencari penghasilan sebagai pekerja harian lepas, termasuk rekan-rekan disabilitas yang selama ini bergantung dari hasil penghasilan harian sebagai jasa pijat hingga seniman jalanan. Lalu bagaimana nasib mereka yang memiliki kebutuhan khusus di tengah pandemi dan kebutuhan hidup sehari-hari? Sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Skype Bahrul Fuad atau yang akrab disapa Cak Fu, aktivis pembela hak difabel. Halo, selamat pagi Cak Fu, apa kabar? Selamat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cak Fu sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Cak Fu, ini bagaimana kegiatannya sejak himbauan Presiden untuk di rumah saja dan melakukan physical distancing atau jaga jarak selama pandemi COVID-19 ini? Ya, sudah hampir 1 bulan ini, jadi saya sekarang kerja dari rumah gitu ya, dengan menggunakan fasilitas teknologi ya, itu sih Mbak selama ini. Tapi bagaimana Cak Fu dengan kabar teman-teman disabilitas yang lain? Apa saja kegiatan mereka saat ini? Karena kan kita tahu bahwa banyak dari mereka yang juga merupakan pekerja harian. Ya, nah itu yang luput sepertinya dari pemberitaan media dan mungkin juga perhatian dari pemerintah. Selama ini seperti berita yang tadi barusan saya lihat di Metro TV ini kan kebanyakan yang disorot itu adalah ojol gitu ya, ojek online, kemudian justru yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah UKM dan lain sebagainya. Tapi mungkin perlu juga diperhatikan di Indonesia ini ada sekitar 22,22 juta 250 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Nah, mereka ini mayoritas bekerja di sektor informal, begitu ya. Otomatis ini sangat terdampak dengan adanya kebijakan social distancing ini. Itu yang menjadi perlu diperhatikan. Misalkan tadi disebutkan oleh Mbak Maria, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal, misalkan seperti pemijat gitu ya. Nah ini otomatis kalau ada social distancing ini otomatis mereka juga berhenti sama sekali. Nah ini saya tidak tahu bagaimana kebijakan pemerintah selama ini, karena di media-media itu tidak muncul ini gitu. Padahal mereka itu di dalam kondisi normal saja, dalam artian kondisi tidak ada wabah, mereka ini sudah kesulitan gitu ya, dari segi akses untuk layanan kesehatan, kemudian akses ekonomi. Nah ini ditambah lagi dengan situasi wabah ini yang kemudian pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk social distancing ini. Jadi saya pikir ini perlu diperhatikan juga. Ya, perlu juga saya tambahkan terkait dengan teman-teman disabilitas ini juga terutama untuk kebijakan social distancing yang dimana teman-teman ini kan sebagian besar juga tergantung kepada caregiver atau orang-orang yang dimana mereka merawat gitu. Nah ini juga harus diperhatikan juga. Kalau misalkan ini diterapkan juga kan otomatis mereka yang tergantung, teman-teman kita yang difabel yang tergantung dari caregiver ini juga harus dipastikan bahwa mereka juga tidak aman dari penyebaran virus tersebut gitu. Nah, untuk menjamin agar mereka tetap aman dan bisa menanggulangi kesulitan-kesulitan mereka selama ini, mungkinkah ada cerita sejauh ini dari teman-teman disabilitas Cak Fu bagaimana cara mereka menanggulanginya, atau mungkinkah sudah ada bantuan dari pemerintah setempat? Kabar yang selama ini saya dapat dari teman-teman ini memang belum ada perhatian khusus ya dari pemerintah terkait dengan ini, karena memang selama ini yang muncul selalu isunya adalah
saudara-saudara kita yang bekerja di misalkan ojol itu kan, kemudian di UKM. Nah, sementara teman-teman disabilitas ini misalkan bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di pusat rehabilitasi. Nah, ini kebijakannya juga bagaimana? Apakah mereka dipulangkan atau mereka masih tetap di pusat rehabilitasi, di asrama-asrama itu. Yang berikutnya juga saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa di rumah sakit jiwa. Nah, ini kebijakannya bagaimana? Di rumah sakit jiwa dalam kondisi normal saja mereka itu bisa satu kamar beberapa orang pasien gitu ya yang dirawat di sana. Nah, ini kalau pemerintah saja, Kumham aja, teman-teman yang kemudian di penjara itu kemudian dibebaskan. Lah, ini teman-teman kita yang di rumah sakit jiwa bagaimana? Nah, ini saya pikir perlu dipastikan juga, dipikirkan juga, khususnya oleh lembaga-lembaga terkait, misalkan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial dalam hal ini. Gitu. Cak Futrima, sudah adakah teman-teman mungkin yang harus diwaspadai begitu dari virus COVID-19 ini, Cak Fu, seperti PDP ataupun ODP? Saya belum mendapatkan laporan itu ya, Mbak ya. Saya belum mendapatkan laporan itu. Tapi saya pikir pemerintah bisa, khususnya pemerintah di tingkat daerah ya, misalkan di tingkat kota dan kabupaten, itu bisa bekerja sama dengan organisasi disabilitas di daerahnya masing-masing untuk mendata ya, Mbak ya, untuk mendata teman-teman saudara-saudara kita yang disabilitas, khususnya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses jaminan sosial dari pemerintah yang sekarang ini oleh Pak Jokowi juga digelontorkan cukup besar ya. Jangan sampai kemudian ini diterima oleh orang-orang lain, di mana juga sebenarnya saudara-saudara kita yang disabilitas atau yang difabel itu justru yang paling rentan dalam situasi ini. Nah, mereka tidak mendapatkan kan nanti jadi ya saya pikir jangan sampai itu salah sasaran juga begitu. Iya. Nah, dari Cak Fu sendiri sebagai aktivis pembela kaum disabilitas, suara-suara apa yang perlu didengarkan oleh pemerintah, yang perlu didengarkan oleh masyarakat dari kaum disabilitas ini untuk menghadapi pandemi COVID-19? Apa harapan teman-teman, Cak Fu? Yang pertama, khusus untuk pemerintah itu untuk secara proaktif memastikan bahwa teman-teman yang disabilitas itu mendapatkan akses layanan terkait dengan wabah COVID-19 ini, memastikan layanan kesehatan mereka, memastikan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, misalkan soal logistik ya, makanan. Nah, saya pikir ini juga rekomendasi yang harus dipantau juga oleh gugus tugas COVID-19. Yang berikutnya adalah informasi. Yang kedua adalah soal informasi yang benar, yang komprehensif terkait dengan COVID-19 ini. Karena banyak teman-teman kita misalkan yang disabilitas netra, kemudian yang tuli, itu kan sangat terbatas informasinya terkait dengan COVID ini. Nah, itu bagaimana pemerintah bisa dengan sangat terbuka, kemudian dengan sangat lengkap memberikan informasi sehingga teman-teman saudara-saudara kita ini tidak termakan oleh berita-berita bohong begitu ya, yang kemudian simpang siur yang menyebabkan mereka semakin cemas dengan adanya wabah ini. Yang terakhir adalah soal kepastian bagaimana ketika mereka sudah terjangkit ya gitu ya, itu mereka harus bagaimana, nah siapa yang menolong. Nah, misalkan seperti saya pengguna kursi roda ini kan juga susah juga kalau kemudian ternyata saya demam tinggi, panas tinggi, dan kemudian akses mobilitas saya ke tempat layanan itu juga cukup susah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu gugus tugas dalam hal ini pemerintah juga harus memastikan itu, dan harus mulai melakukan persiapan protokolnya begitu ya, Cak Fu ya? Iya, saya pikir juga itu protokol terkait dengan teman-teman yang disabilitas itu bagaimana komunikasinya dengan teman-teman tuli itu bagaimana. Saya pikir itu juga. Baik.
Iya, semoga ini bisa didengar oleh pemerintah karena kami juga sebelumnya sudah mencoba menghubungi Kementerian Sosial untuk merespon mengenai hal ini dan bergabung di Selamat Pagi Indonesia, namun belum ada jawaban hingga saat ini. Namun semoga ini bisa langsung didengar, Cak Fu. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Cak Fu, aktivis kaum pembela disabilitas.